Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang inkubator laboratorium. Sebelum kami menyampaikan materi kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Monica Boylangodai. Saya Rosada Limatiwe. Dan saya Katarina Kewa. Pengertian inkubator laboratorium. Apa itu inkubator laboratorium? Inkubator laboratorium adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses inkubasi atau perkembangbiakan suatu mikroorganisme. Fungsi inkubator laboratorium. Apa sih fungsi dari inkubator laboratorium? Fungsi inkubator laboratorium adalah untuk melakukan proses inkubasi dan perkembangbiakan suatu mikroba atau mikroorganisme. Inkubasi adalah proses untuk memelihara suatu mikroba dalam suatu media agar dapat dilihat pertumbuhannya. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan dari bakteri yang akan digunakan untuk melakukan berbagai jenis penelitian di laboratorium. Yang berikut, jenis-jenis inkubator laboratorium. Yang pertama, inkubator shaker. Untuk jenis alat inkubator yang satu ini biasanya digunakan untuk mempercepat proses perkembangan mikroorganisme. Jenis inkubator yang satu ini menghasilkan panas yang cepat dan merata ke seluruh bagian. Tapi, biasanya objek yang digunakan pada jenis ini berbentuk cair. Jenis yang kedua yaitu inkubator CO2. Seperti namanya, inkubator jenis ini digunakan untuk meningkatkan konsentrasi nilai CO2. Karena jenisnya beda, tentu terdapat perbedaan pula dari cara kerjanya, yakni dengan terus menjaga kelembapan di dalam inkubator itu sendiri agar bakteri bisa tumbuh dengan baik. Jenis yang ketiga yaitu inkubator portable. Dari namanya saja sudah terlihat kalau inkubator laboratorium yang satu ini dapat dibawa kemana-mana alias portable. Terkadang beberapa penelitian tidak hanya dilakukan di dalam laboratorium saja, tapi juga di lingkungan luar. Jenis yang keempat ada inkubator pendingin atau cooling inkubator. Terkadang media bakteri dan bakteri pun pertumbuhannya harus dalam keadaan dingin. Tapi, meski namanya inkubator pendingin, inkubator laboratorium jenis ini juga memiliki kontrol pemanas dan pendingin yang seimbang. Jenis yang kelima ada benchtop inkubator. Jenis inkubator ini yang paling sering ditemui di berbagai laboratorium. Inkubator laboratorium ini menjadi favorit karena mampu melakukan inkubasi pada mikroorganisme dengan suhu yang terjaga dan tidak tercampur. Yang berikut bagian-bagian inkubator. 1. Alas. Alas ini berfungsi untuk menopang inkubator tersebut. 2. Kabel konektor. Jika tidak terdapat kabel konektor, kita tidak dapat menyalakan alat inkubator laboratorium ini. 3. Tutup. Tutup berfungsi untuk menutup rapat inkubator laboratorium. 4. Body. Bagian ini merupakan bagian inti dari inkubator laboratorium yang berfungsi untuk melakukan proses inkubasi dari sampel tadi. Lima, monitor suhu. Monitor suhu berfungsi untuk mengatur suhu. 6. Tombol set. Bagian ini berfungsi untuk mengatur alarm. 7. Lampu power berfungsi sebagai penanda dari jalannya inkubator tersebut. 8. Pemanas atau lampu head berfungsi sebagai penanda bahwa proses inkubasi sedang berlangsung dalam inkubator tersebut.
9. Dinding pemanas. Bagian ini merupakan poin penting dari jalannya proses inkubasi. Sepuluh wadah. Wadah berfungsi untuk menampung sampel yang dilakukan inkubasi. 11 elemen. Bagian ini akan memberikan hawa panas pada saat proses inkubasi berlangsung. 12 tutup kaca. Berfungsi untuk menutup bagian dalam inkubator. 13 flap. Flap berfungsi sebagai katup udara. Bagian berikut cara penggunaan inkubator laboratorium. 1. Pertama-tama, pastikan kita sudah menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. 2. Kemudian sambungkan kabel inkubator laboratorium dengan arus listrik. 3. Jika sudah, jangan lupa untuk menyiapkan sampel yang akan dilakukan inkubasi, seperti media yang telah ditanam bakteri. 4. Pastikan media yang kita punya dalam cawan Petri atau alat gelas lainnya itu sudah ditutup rapat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi dengan sampel tersebut. 6. Kemudian buka secara perlahan pintu inkubator laboratorium. 7. Lalu masukkan dan letakkan sampel bakteri tadi secara perlahan ke dalam ruang inkubator. Tutup kembali. 8. Tak lupa setelah memasukkan sampel atau timer untuk mengatur berapa lama kita akan melakukan inkubasi tersebut. Biasanya proses inkubasi ini diatur dengan waktu sekitar 24 jam dan ini paling sering berlaku untuk sampel bakteri. 9. Perlu diingat, jika tombol sudah berubah warna menjadi digit hijau, maka artinya inkubator tersebut sudah diset selama 24 jam. Yang terakhir yaitu suhu inkubator laboratorium. Pada proses inkubasi ini, kita harus memperhatikan suhu yang akan digunakan. Untuk bakteri, suhu yang digunakan itu sebesar 37 derajat Celcius, sedangkan untuk jamur, suhu inkubasi yang digunakan berkisar di angka 22-28 derajat Celcius. Sekian pembahasan materi kami tentang inkubator laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.